Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan hari ini oke semua ya. Materi kita pada hari ini adalah jenis-jenis surat. Kenapa kita belajar jenis-jenis surat? Sementara di sini KD kita adalah menyimpan surat dengan menggunakan sistem kartu kendali. Dalam penanganan surat memakai sistem kartu kendali, ada beberapa media pencatatan. Yang pertama ada namanya kartu kendali, kemudian lembar pengantar surat biasa, lembar pengantar surat rahasia. Masing-masing media pencatatan tersebut itu gunanya adalah untuk mencatat surat yang dipedomanin di sini adalah jenis suratnya termasuk surat apa. Nah, jadi diharapkan dengan belajar ini, siswa nanti akan bisa menjelaskan jenis-jenis surat, kemudian menjelaskan pengertian surat penting, biasa, rahasia, dan pribadi. Berikutnya, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri surat penting, biasa, rahasia, dan pribadi. Siswa dapat membedakan surat berdasarkan jenisnya, kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu secara garis besar itu terbagi atas dua, yaitu surat dinas, kemudian surat pribadi. Surat pribadi dibagi lagi dengan menjadi tiga bagian. Surat dinas, yang surat pribadi itu di dalam prosedur penanganannya langsung diserahkan kepada orang yang dituju di dalam di surat tersebut. Sementara yang surat dinas itu dibagi menjadi surat penting, biasa, dan rahasia. Surat penting itu dicatat dengan ke kartu kendali, sementara yang surat biasa dicatat ke lembar pengantar surat biasa. Yang surat rahasia dicatat di lembar pengantar surat rahasia. Nah, jadi itu bedanya penanganan surat memakai kartu kendali dibandingkan dengan memakai buku agenda. Kalau kita memakai buku agenda, surat biasa dan surat penting itu dicatat pada buku agenda. Tapi kalau pada kartu kendali, di mana surat itu mau dicatat, menggunakan apa dia diproses, itu tergantung kepada jenis suratnya. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu ciri-ciri dari masing-masing surat tersebut. Yang pertama, surat penting. Semua surat, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, itu disebut dengan surat penting. Apa ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan dengan surat yang lain? Surat tersebut tidak dapat diganti dengan surat lain. Terus isi surat tersebut jika tidak diketahui oleh yang bersangkutan akan mengakibatkan kerugian. Kemudian surat tersebut mengandung kepentingan yang mengikat dan memerlukan tindak lanjut. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi surat, ternyata terdapat ciri-ciri yang tiga ini, berarti surat itu adalah surat penting. Kita catat di kartu kendali. Selanjutnya surat biasa. Surat biasa yaitu semua surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan bila surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. Apa tanda-tanda bahwa surat itu adalah surat biasa? Yang pertama, isinya tidak mengikat. Kemudian yang kedua, informasi yang terkandung dalamnya bersifat umum. Terus mudah mencari gantinya jika surat tersebut hilang. Ini kita gunakan lembar pengantar surat biasa untuk mencatatnya. Selanjutnya, surat rahasia. Surat yang isinya maupun sifatnya memerlukan perlindungan, karena jika diketahui oleh orang lain yang tidak berhak akan menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Apa tanda-tandanya? Sampul surat rahasia itu biasanya diberi cap atau stempel rahasia. Kemudian biasanya memakai 2 sampul. Nah, jadi selanjutnya surat pribadi. Surat pribadi, surat keluarga atau kepentingan keluarga yang dialamatkan kepada kantor tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. Surat ini tidak perlu diproses dan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi itulah jenis-jenis surat yang perlu kita pahami. Jadi semua surat yang diterima oleh penerima surat di dalam penanganan selanjutnya itu harus diidentifikasi dulu berdasarkan ciri-cirinya masing-masing sehingga surat itu bisa diproses sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.
Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.